Halo semuanya, di video kali ini gue akan menceritakan pengalaman horor gue yang gue rasain waktu di rumah sendirian. Kejadian ini tidak direkayasa atau dibuat-buat. Kejadiannya sesuai kenyataan atau benar-benar gue rasain. Oke, tapi sebelum gue lanjutin ceritanya, ada baiknya kalian semua klik tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya. Selamat menonton. Kejadian ini gue alamin pada hari Sabtu di bulan Oktober tahun 2019. Waktu itu semua orang yang ada di rumah lagi pada pergi ke Bandung dan gue nggak bisa ikut karena gue harus nemenin adik-adik kelas gue buat lomba di salah satu kampus negeri yang ada di Jakarta. Semua yang ikut pergi ke Bandung berangkat jam 3 pagi. Setelah semuanya berangkat, gue tidur lagi karena gue masih ngantuk, terus juga pagi hari masih lumayan lama. Sekitar jam 5 pagi gue kebangun karena pintu kamar gue kayak ada yang ngetok. Tapi karena gue masih ngantuk dan belum sadar sepenuhnya, ya gue gak pedulin suara itu. 15 menit kemudian gue sholat. Setelah selesai sholat gue langsung mandi karena udah jam setengah 6 kurang 10 menit dan gue harus sampai sekolah jam 6. Setelah selesai mandi, gue langsung pakai seragam. Habis itu gue sarapan. Pas selesai sarapan, udah jam 6 kurang 10 menit. Dan gue langsung aja berangkat ke sekolah. Gue sampai di sekolah pas jam 6. Dan gue lihat ada di kelas gue ada pada sampai duluan. Setelah itu, gue dan ada di kelas gue ngecek semua perlengkapan yang harus dibawa. Setelah semuanya udah dicek, kita semua langsung berangkat ke tempat perlombaan. Setelah menempuh waktu hampir 1,5 jam, kita semua sampai di tempat perlombaan. Lomba berlangsung dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Tetapi gua dan adik di kelas gua mutusin buat pulang jam 7 malam dan gak ngikutin acaranya sampai selesai. Singkat cerita, gua sampai rumah jam 9 malam. Gua langsung masuk ke kamar, naruh semua barang-barang. Habis itu gua langsung pergi mandi. Pas gua lagi mandi, gue ngedenger suara HP bunyi panggilan masuk. Tapi gue berpikir positif aja kalau itu yang nelfon nyokap mau nanyain keadaan gue. Pas selesai mandi, gue langsung lihat HP gue buat mastiin yang nelfon tuh nyokap atau bukan. Pas gue lihat HP gue, ternyata gak ada notifikasi bekas panggilan masuk dari nyokap ataupun orang lain. Gue tetap berpikir positif, mungkin gue salah dengar. Habis itu gue pakai baju. Pas udah selesai pakai baju, HP gue bunyi panggilan masuk lagi. Pas gue lihat kali ini nyokap yang telepon. Ya udah, langsung gue angkat. Pas ditelepon, gue nggak nyeritain kejadian yang gue alami. Selesai teleponan sama nyokap, gue ke ruang TV buat nonton film. Tapi sebelum gue nonton, gue buat kopi dulu. Pas gue lagi buat kopi, gue ngerasain kayak ada orang di belakang gua lagi merhatiin gua buat kopi. Tapi pas gua nengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Pas sudah selesai buat kopi, gua langsung duduk sambil nonton TV sama minum kopi. Sekitar jam 11 malam, pas gua lagi seru-serunya nonton, gua ngedenger suara orang manggil-manggil nama gua di depan pagar. Tapi pas gua lihat ke depan pagar, ternyata gak ada siapa-siapa, malah jalanan sepi. Gue berpikir mungkin gue salah lagi. Ya udah, gue langsung balik ke dalam buat lanjutin nonton. Udah nunjukin jam 12 malam dan film yang gue tonton juga udah selesai. Gue langsung matiin TV. Pas gue mau ke kamar, gue lihat dari pantulan TV ada orang di belakang gue pakai baju putih dan rambutnya panjang. Tapi pas gue nengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Ya udah, gue langsung masuk ke kamar, gak mikirin hal yang aneh-aneh. Pas gue lagi main handphone di kamar, gue ngedenger suara barang jatuh dari kamar sebelah. Pas gue samperin kamar sebelah, ternyata nggak ada barang satupun yang jatuh. Abis itu gue balik lagi ke kamar gue. Pas gue mau tidur sambil dengerin musik pakai earphone, lagi enak-enaknya dengerin musik,
gue ngedenger suara orang ketawa. Tapi pas gue buka earphone gue, suara itu hilang begitu saja. Habis itu gue dengerin lagi musik, terus volumenya gue kencengin, tapi suara ketawa tersebut makin kenceng. Tapi pas gue buka earphone-nya, suara itu hilang lagi. Ya udah, gue ngelupain suara itu dan terus tidur. Jam 3 pagi gue kebangun gara-gara ngedenger suara ketokan dinding yang kenceng banget dari kamar gue. Pas gue bangun, suara itu hilang karena gue masih ngantuk. Gue tidur lagi, ngelupain suara itu. Jam 5:30 gue bangun terus ngelakuin aktivitas gue sehari-hari. Sekitar jam 8 gue siap-siap buat pergi. Pas gue udah siap-siap terus mau ngunci pintu rumah, gue denger lagi suara HP bunyi. Ternyata suara HP-nya dari HP gue. Pas gue lihat, ternyata yang nelfon nyokap lagi. Mau nanyain gue lagi di mana. Terus ngabarin mereka bakal pulang sekarang. Tapi nyokap nggak ngasih tahu berangkat dari sana jam berapa. Selesai teleponan, gue langsung kunci rumah, terus pergi keluar. Gue pulang ke rumah jam 9 malam. Terus gue lihat rumah keadaannya terang. Padahal tadi pagi gue nggak nyalain lampu. Nah, pas sampai depan rumah ternyata nyokap dan yang lain udah sampai rumah.